Ini fasal yang akan datang nih, faslun fi bayani az-dzunubil lati tajibut taubatu anha. Ini suatu fasal pada menyatakan segala dosa yang wajib taubat daripadanya, karena dia dosa yang besar. Mesti disebut, diingat dosa yang ini. Kalau yang tadi itu terpadam dengan wudu, terpadam dengan sembahyang. Adapun yang ini kena memang bertaubat secara khusus. Terus, ketahui olehmu hai saudaraku yang berkehendak kemenangan di dalam dunia dan akhirat, bahwasanya dosa itu terbahagi atas dua bahagi. Pertama, dosa besar namanya. Kedua, dosa kecil namanya. Adapun dosa yang besar itu yaitu bersalah-salahan ulama akan banyak bilangannya itu. Setengah daripada dosa yang besar yang wajib taubat daripadanya itu dosa yang batin yang tersebut di dalam bahagi yang ketiga pada kitab Sayyirus Salikin ini, yang tersebut di dalam bicara yang membinasakan hati dahulu itu. Artinya dosa besar ni ada dosa hati sama, ada dosa anggota sama, anggota luar lah. Dosa hati pun ada yang menjadi dosa besar. Macam yang dulu dia kata telah disebutkan pada juzu yang ketiga, seperti ujub, takabur, itu kan dosa-dosa hati yang besar. Terus, yaitu amat banyak, tetapi seperti yang disebutkan Al-Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala dahulu itu tersimpan kepada 10 perkara. Pertama, syarruhut ta'am, yakni syarruhut ta'am, yakni sangat gemar kepada membanyakkan makanan. Kedua, syarruhul kalam, yakni sangat gemar kepada membanyakkan berkata-kata. Ketiga, ghadab, yakni kuat marah. Keempat, hasad, yakni dengki akan manusia. Kelima, bukhl, yakni kikir dan kasih akan harta. Keenam, kasih akan kemegahan dan kebesaran. Itu dosa hati, itu dosa besar. Kasih kepada kemegahan, kasih kepada nak suka dijadikan ketua oleh orang lain, itu satu dosa besar. Disuka nak ditabalkan jadi ketua kepada orang lain, nak mengurus orang lain, ya, ada perasaan macam tu lah. Terus, ketujuh, kasih akan dunia. Kedelapan, membesarkan diri dan menghinakan manusia. Kesembilan, menghairankan dirinya dan suka ia sebab melihat akan kebajikan yang diperbuatnya itu. ujub bahasa katanya. Terus, Kesepuluh, riya, yakni berbuat ibadah dengan tiada kerana Allah Ta'ala, tapi karena manusia. Terus, dan sekalian yang tersebut itu yaitu setengah daripada dosa yang besar di dalam hati yang membinasakan manusia, tetapi membanyakkan manusia itu lalai daripadanya, dan sedikit orang yang mengetahui akan dia, sebab ia tiada bersungguh-sungguh menuntut akan ilmu tasawuf dan tiada ia menjalani akan dia. itu yang dia tak tahu, yang kata yang itu dosa besar, karena dia tak mempelajari ilmu itu, yaitu ilmu tasawuf. Terus, dan dari kerana inilah kata Imam Malik rahimahullahu ta'ala, man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaqa. Artinya, barang siapa menuntut ilmu fiqh dan tiada ia menuntut ilmu tasawuf, maka sesungguhnya jadi fasik ia. jadi fasik atau membawa kepada fasik. Terus, Dan berkata Al-Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala, man laysa lahu nasibun min ilmil qawmi yukhafu alaihi su'ul khatimah. Artinya, barang siapa tiada baginya bahagian daripada ilmu kaum ahli tasawuf, ahli sufi, itu nescaya ditakuti atasnya mati di dalam kejahatan. artinya siapa yang tak mengaji ilmu tasawuf dibimbangi dia mati dalam kejahatan. Maksudnya dia mati, dia mengerjakan dosa yang besar dan dia tak sedar. Itu dia. Pasal dia tak mengaji ilmu tasawuf, dia tak tahu yang kata dalam hatinya tu ada ujub, dalam hatinya tu ada riya. Dia rasa macam kena dah buat aja. Jadi kena mengajilah ilmu tasawuf. Jadi barang siapa yang meninggal dunia dan dia tak mengaji ilmu tasawuf, dia meninggal dunia barangkali mengerjakan dosa besar yang banyak
dan dia tak sedar, yang kata dia berdosa karena dia tak mengaji bab tu. Jadi kenalah mengaji. Terus kata Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili rahimahullahu taala, "Man lam yataghalghal fi 'ilmina hadha mata musirran 'ala al-kaba'iri wa huwa lam yash'ur." Artinya, barang siapa tiada sungguh-sungguh masuk mengetahui ilmu kami ini, nescaya mati ia padahal mengekali akan beberapa dosa yang besar, padahal tiada ia tahu akan dosa itu. Jadi barang siapa yang tidak belajar sungguh-sungguh ilmu tasawuf, kata beliau, orang itu akan mati dalam keadaan mengerjakan dosa-dosa yang besar. Dia tak sedar. Jadi ilmu ini kena mengaji lah, supaya dia boleh bertaubat. Tahulah kata dia tak kenal. Kalau tidak, dia rasa macam kenal saya yang dia buat. Padahalnya yang dia buat tu sangat banyak lagi penyakit-penyakitnya. Dia dah sembahyang, dia dah puasa, dah umrah, dah haji, dah berjihad, dah berjuang, dah bersedekah. Rupa-rupanya dalam amal ibadat yang dia buat tu banyak lagi habuan nafsu dia. Bermakna seperti adalah dia riak misalnya kan, maka benda-benda itu adalah menjadi maksiat ke atas dia dengan riaknya tadi. Bukan ibadat yang dia laksana,